kewajiban ini beban. Jangan kita menganggap kewajiban berpuasa adalah bencana. Tetapi kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang datang kepada kita untuk menggembirakan kita. Siapa yang tidak akan merasa gembira, Bapak jamaah sekalian, kalau Allah terima puasa kita, kalau Allah terima segala bentuk amalia Ramadan kita, dan kemudian kita mencapai derajat la'allakum tattaqun, siapa yang tidak suka? Setelah dibangkitkan daripada mahsyar, lalu kita dikomplain oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, maka sebagai orang yang bertakwa dia akan dibangkitkan daripada mahsyar menuju surga, dan kemudian sampai di pintu surga sang penjaga surga berkata kepada semua yang hadir, Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah kalian, damailah kalian, dan silakan kalian masuk ke dalam surga Allah kekal tinggal di dalamnya. Siapa dia? Orang-orang yang berpuasa hari ini merasa gembira. Gembira dengan berpuasa. Seperti tadi, buka ada yang makanan sedap, dan sebagainya. Besok tidak sedap makanannya, tetap bergembira. Wajah itu terus jangan kelihatan kasar kusut, jangan kelihatan gelisah galau, jangan kurang tanda-tanda orang yang tidak bergembira pada bulan suci Ramadan. Sedikit dia jam dan berapa kan? Nah, ini tanda-tanda orang tidak bergembira. Sedikit sudah lihat, woi kenapa lagi itu buka sahabat di masjid, buka irit di masjid, itu orang-orang yang tidak bergembira. Orang-orang yang bergembira di bulan suci Ramadan senantiasa menjalani puasa itu dengan penuh keikhlasan. Jangan ada beban, ya, jangan ada beban. Yang kedua, yang pertama syukur, yang kedua adalah terus merasa gembira dengan Ramadan ini. Kenapa? Man fariha bi dukhuli Ramadan dakhala al-jannah. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan menyiapkan dia tempatnya di surga. Bapak jamaah sekalian yang sampai hari ini dengan tekun duduk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, insya Allah dia bagian dari orang-orang yang gembira di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ya panjang-panjang karena kultum kan, meskipun tadi malam wajar kalau tadi malam, karena Pak Ketua Mudi yang bicara memang, ya kan, wajar kalau panjang. Kalau saya ikut aturan saja. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur, kita bergembira. Yang ketiga, ingat puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar disuruh melakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di samping memerintahkan itu juga menurunkan pedoman, menurunkan ajarannya, menurunkan petunjuknya. Ingat, ayat hadis tadi malam sudah dibaca oleh Pak Kiai tadi malam. Pertama, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ingat Bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang akan melahirkan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun tadi. Yang akan melahirkan kita menjadi la'allakum tashkurun, orang-orang yang pandai bersyukur, harus distandari pada dua hal. Jadi puasa itu yang dapat menyebabkan kita diborong masuk ke dalam surga, puasa yang dapat menjadikan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, puasa yang akan membuka segala pintu rahmat bagi kita, dilaksanakan dengan dua standar. Yang pertama adalah iman. Iman itu apa? Dan sering kita dengar, yang namanya iman itu satu ikatan, satu keyakinan, satu akad yang terpukul di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan dengan segala perbuatan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul. Iman inilah yang menyerahkan kita. Berbeda di Bapak jamaah sekalian, orang yang berpuasa karena iman berbeda dengan orang yang berpuasa karena unsur lain. Ingat, orang yang berpuasa melahirkan dia menjadi
Man shoma Ramadanan iman. Itu pertama. Kemudian wahtisaban. Ingat Bapak sekalian, puasa itu bukan suka-suka kita. Puasa itu ada standar, ada aturan. Aturannya apa? Misalnya, yang namanya puasa dilaksanakan, ditunaikan sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Berarti full. Ini aturan. Jadi dalam Islam, Pak Haji, tidak ada yang namanya puasa 29,5. Ya, iya, karena banyak juga kan, memang 20. Atau puasa 3 hari pertama diambil bagian karena rahmat, baru di 15, 18, 19, 16 diambil bagian 3 hari, baru 28, 29, 30, 30 diambil 3 hari. Ya kan? Dia anggap itu sudah jadi 30 hari. Itu bukan aturan. Atau puasa yang kemudian yang penting dia menahan. Menahan apa? Menahan segala tidak makan. Yang penting dia menahan segala pandangan, segala perbuatan. Bukan cuma situ. Puasa yang benar diikuti oleh hadis berikut. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa ditahan, kemudian diisi apa? Seperti sholat berjamaah pada malam hari. Alhamdulillah, biasanya Bapak Ibu jamaah sekalian kalau di masjid-masjid lain malam Ca'ampa ini semua sepi memang. Tapi alhamdulillah di sini masih ramai, masih full jamaahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima Ramadan kita sampai dengan malam yang tepat ini. Ibu Bapak jamaah sekalian, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Ingat, syukuri terus ini Ramadan. Jangan pernah gelisah, jangan pernah galau. Ingat, Bapak Ibu bersyukur, insya Allah Allah jumpakan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bergembira dengan Ramadan ini, insya Allah Allah akan tersenyum menerima kita di surga nanti. Amin. Insya Allah puasa yang dapat menggembirakan, yang menjadikan kita bertakwa senantiasa dilakukan dengan 2 standar. Ada iman dan ada aturan-aturan main. Tidak boleh keluar daripada itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.